Warta GKI Gatot Subroto Purwokerto, tanggal 28 September 2025. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia dan penuh syukur apabila kita dapat bertemu kembali di dalam kebaktian hari ini, tanggal 28 September 2025. Majelis Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua, baik yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di sini. Pada kebaktian hari ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Cynthia Juliane Kristianti. Kami mengucapkan selamat melayani dan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Ada informasi yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 18.30 di ruang Agape. Mohon perhatian dan dukungan doa saudara-saudara. Yang kedua, perjamuan kudus. Perjamuan kudus dan pembukaan bulan keluarga 2025 akan diadakan di dalam kebaktian Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di dalam 3 kali kebaktian yang akan dilayani oleh Pendeta Adon Sukmana. Dalam perjamuan kudus ini kita akan mengikutkan anak-anak untuk bergabung merayakan perjamuan kudus. Bagi saudara yang telah menerima baptisidi, diundang untuk bergabung dalam perjamuan kudus ini. Mohon dapat mempersiapkan diri. Yang ketiga, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Dwianto Setiawan atau Ang Liamtik pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025. Jenazah disemayamkan di rumah duka, Jalan Situmpur 74 Purwokerto. Ibadah pemberangkatan dan pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 September 2025, pukul 12. Dimakamkan di TPU Purwokerto Kulon Situmpur yang akan dilayani oleh Pendeta Cynthia Juliane. Kiranya Tuhan senantiasa memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi selengkapnya seputar kegiatan gereja dapat dilihat di dalam Genta Kasih. Sebelum ibadah ini dimulai, kami memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita agungkan namanya dan memuji kasih Tuhan dengan penuh syukur. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian bagi Dia Sang Pencipta alam semesta dari PKJ 58 bait 1, 2, 5 semua yang tercipta. Burung-burung ikan
Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama meyakini bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah kita hari ini mengangkat tema menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Melalui tema ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kesenjangan antara sesama bukanlah sekedar persoalan sosial atau ekonomi, tapi juga persoalan rohani. Tuhan menghendaki agar kita sebagai umat-Nya tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama, melainkan mau berbagi kehidupan, kasih dan berkat sebagai wujud nyata iman kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 mengingatkan kita, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kiranya melalui ibadah ini, hati kita semakin digerakkan untuk tidak hanya mengucapkan kasih dengan kata-kata, melainkan mewujudkannya dalam tindakan nyata, sehingga kita bersama-sama menjadi jembatan yang mempererat kasih Allah di tengah dunia yang penuh ketimpangan. Mari kita sambut dengan mengangkat pujian PKJ 236, Jikalau Kristus Penolongku. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kau fakir miskin berapakah? Siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya yang hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkaparlah dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan, kan kau mengungkap pendirian, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa hak. Hai penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil dan tidak sah melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, sejiwa raga manusia seutuhnya dibangkitkannya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami sungguh mengetahui bahwa Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya. Kasih-Nya yang begitu besar membawa setiap dari kami untuk tetap hidup memiliki pengharapan. Kasih yang begitu besar yang telah menyelamatkan dunia itu membuat kami bisa ada sampai hari ini dalam berkat kemurahan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami juga mengakui bahwa seringkali kami hanya tahu saja, kami hanya mengerti saja, tapi kami tidak sungguh-sungguh menghidupi kasih Kristus yang hadir bagi dunia. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam pikiran dan hati kami, seringkali bukan Kristus yang ada, tetapi diri kami, ego kami, kepentingan-kepentingan kami, yang membuat kami pada akhirnya menutup mata pada ketidakadilan, pada segala kejahatan yang ada di depan kami. Kami sering memilih untuk abai, kami memilih untuk tidak peduli terhadap setiap jeritan dan seruan pertolongan yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kami. Tuhan, pada saat ini kami sungguh menyesal ketika ada banyak hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan dan sesama kami. Kami saat ini berserah penuh karena kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kami dari kungkungan malam yang gelap. Hanya Kristuslah yang dapat membawa kami untuk tetap masuk ke dalam terang-Mu. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami. Ampunilah kami, karena kami sungguh membutuhkan pemulihan hidup dari Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengan penuh kesadaran dan penyerahan diri, kami datang di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon ampun. Amin. Dari gunungan malam gelap
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan ketulusan hati, maka sekarang dengarlah dan terimalah berita anugerah yang disampaikan Allah kepada kita melalui Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum kita bersama-sama akan membaca, mendaraskan, dan juga merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena baik kami, kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Tetapi itu semua hanya karena anugerah kasih Tuhan yang terus hadir, menopang, menguatkan langkah hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita karena kami memiliki Tuhan
yang senantiasa setia dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami pun juga melihat bagaimana kasih setia Tuhan hendak Tuhan nyatakan melalui pembacaan, pendarasan, dan juga pemberitaan firman yang sesaat lagi akan kami lakukan. Tuhan, kami sungguh terbatas. Seringkali kami tidak mampu untuk mengarahkan hati kami, pikiran kami, memahami dengan sungguh apa yang menjadi firman-Mu pada hidup kami. Tetapi kami percaya melalui tuntunan Roh-Mu, Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami, mengerti setiap perkataan firman yang sesaat lagi akan kami dengar, kami baca, dan juga kami renungkan. Berikanlah kami hikmat pengertian, sehingga bukan lagi diri kami yang berbicara, tetapi Tuhanlah yang berbicara atas hidup kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan bagi setiap hamba-Mu yang Tuhan percayakan, baik para lektor, kantoria yang akan mendaraskan Mazmur, juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan permenungan firman Tuhan. Dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan urapilah, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami sungguh adalah berita dari Tuhan yang meneguhkan, menasihatkan kami, dan juga memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, berfirmanlah, karena kami sungguh rindu akan sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari surat Nabi Amos pasal 6 ayat 1a dilanjutkan ayat 4 sampai 7. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus seperti Daud. Mereka memainkan alat-alat musik, yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu, sekarang merekalah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Pujilah Tuhan, haleluya.
setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia celingkan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Memang kesalehan itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal ke-16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak dapat terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang bukan hanya mendengar firman Allah, tetapi memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita dalam sukacita kembali akan melihat bagaimana Tuhan hendak menolong kita semua memikirkan, menemukan apa yang menjadi makna kehidupan kita sebagai umat Allah yang tentu saja telah diberikan anugerah kehidupan yang sedemikian besarnya. Bapak Ibu, ada seorang tokoh, dia seorang tokoh berasal dari Korea Selatan, ya, bukan seperti Lee Min Ho atau kawan-kawannya, tetapi dia adalah seorang aktivis pejuang. Apa yang dia perjuangkan, gitu ya, Park Jung Oh namanya. Dia adalah seorang aktivis, sebenarnya asal kelahirannya adalah dari Korea Utara, tetapi kemudian dia pergi ke Korea Selatan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan ketika dia sudah sampai di tempat dia menetap, dia mendengar sebuah kesaksian seorang misionaris yang pada waktu itu memberitakan Injil di salah satu daerah di Korea Utara. Lalu misionaris ini mengatakan bahwa ada sebuah ironi yang terjadi. Pada musim panen, ada banyak petani yang ditemukan mati. Bukan karena panennya gagal, tetapi karena ada orang-orang yang memiliki wewenang, para tentara-tentara yang mengambil paksa hasil panen itu, lalu kemudian membiarkan orang-orang yang ada di sana mati kelaparan. Lalu apa yang dia lakukan ketika dia mendengar ada sebuah ironi dalam kehidupan saudara sebangsanya? Selama kurang lebih 10 tahun, dia melakukan sebuah aksi kasih yang bagi banyak orang adalah hal yang ditertawakan. Bagi banyak orang itu adalah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan, bahkan sia-sia. Apa yang ia lakukan? Park Jung Oh di dalam masa kehidupannya, dia melemparkan sebuah botol yang diisi dengan 1 kilogram beras dengan flash disk yang berisi lagu-lagu, film-film rohani, dan juga versi digital Alkitab. Dia lemparkan ke laut itu dengan harapan botol yang dilemparkan itu sampai ke seberang, ditemukan oleh rekan-rekan sebangsa dan senegaranya. Apakah itu hal yang sia-sia, Bapak Ibu? Banyak orang menertawakan apa yang dia lakukan karena dianggap ya gak mungkinlah benda sekecil itu bisa melewati lautan yang sedemikian luas. Tapi ternyata bukan hanya itu yang dia lakukan. Dia memikirkan bagaimana arah angin, bagaimana ombak yang pada waktu itu tempat dia melepaskan botol itu. Dan dia menitipkan pesan kepada nelayan-nelayan. Kalau engkau menemukan botol yang berisikan kasih ini, tolong arahkan ke arah tempat di mana rekan-rekan sebangsanya bisa menemukan botol itu. Dan apakah botol itu sampai, Bapak Ibu? Sampai. Dan karena botol itu sampai kepada penduduk-penduduk tempat asalnya, maka perjuangannya dikenal oleh banyak orang, bahkan di dalam kalangan internasional. Perjuangan Park Jung Oh dikenal. Apa yang mendasari segala tindakannya yang mungkin terlihat sepele, ditertawakan oleh banyak orang, dianggap mustahil? Dia hanya mengatakan, kami mengirimkan botol-botol ini karena orang-orang sebangsa kami mati kelaparan. Yang tandanya ada empati, ada bela rasa, ada kasih yang dia taruh pada sebuah usaha yang bagi banyak orang itu mustahil. Tapi berawal dari kasih yang kecil, dunia bisa melihat bagaimana kasih seseorang yang ditertawakan, yang dianggap bisa mengubah pandangan dunia. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang merasakan penindasan. Dan pada pagi hari ini ketika kita bersama-sama melihat apa yang menjadi pesan melalui firman Tuhan kita melihat bagaimana Amos, bagaimana Rasul Paulus, dan bagaimana Yesus Kristus sendiri juga mau mengatakan hal yang sama kepada kita. Mungkin kasih kita kalau
bandingkan dengan orang lain atau dengan hal-hal yang fantastis di dunia, mungkin ditertawakan. Tapi kasih yang kecil itu bisa membawa perubahan ketika itu didasari pada kasih yang murni yang hanya tertuju pada Kristus saja. Amos di dalam suratnya kepada bangsa Israel memberikan kritikan yang sangat keras terhadap mereka yang abai. Umat Israel pada waktu itu berada dalam kesenjangan sosial yang sangat drastis antara mereka yang memiliki kuasa, mereka yang memiliki harta, dengan mereka yang bahkan harus mengais makanan untuk bisa melanjutkan hidup. Ada jurang kelas sosial yang sangat tajam terjadi. Bahkan Amos mengatakan ada mereka yang tidur dari tempat tidur yang berasal dari gading, beristirahat di atasnya. Ada mereka yang gaya hidupnya hedon gitu ya, makan anak lembu. Padahal anak lembu itu bukan hanya menggambarkan begitu ya tentang sebuah makanan, tetapi juga tentang harta yang dimiliki oleh orang Israel. Mereka menggunakan musik puji-pujian seperti Daud katanya. Tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Menyenangkan egonya, memuaskan dirinya. Bersuka cita atas segala kekayaan, harta, benda, kuasa yang mereka miliki. Dan mereka lupa bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang menderita, yang tidak bisa merasakan apa yang mereka miliki, yang bahkan merasa bahwa dunia ini bekerja dengan sangat tidak adil. Untuk sekedar menyambung hidup melalui makanan saja rasanya sulit. Dan bahkan Amos mengatakan mereka adalah orang-orang yang minum anggur bersuka cita tetapi tidak berduka cita karena keruntuhan Yusuf. Dan ini menjadi gambaran yang sangat memprihatinkan. Bagaimana umat Allah yang seharusnya adalah umat yang penuh dengan kasih, umat yang menampilkan kerajaan Allah melalui segala perilakunya, justru menjadi umat yang nirempati. Yang gak peduli orang lain mau susahnya sesusah apa, terserah, yang penting bukan hidup saya. Yang mau orang lain mengais-ngais makanan untuk bisa melanjutkan hidup, sementara yang satu makan anak lembu yang tambun, gak peduli. Toh dia ini yang makan bukan saya. Kalau sakit ya dia juga yang sakit. Ketika ada orang berduka cita lalu dengan bersuka cita, orang-orang ini kemudian minum anggur yang terbaik. Karena bukan dia yang mengalami. Dan bangsa pilihan ini, umat Allah ini menjadi umat yang kemudian cuek, tidak peduli pada apa yang terjadi, pada perasaan orang lain, dan bahkan bukan hanya tidak peka, memilih untuk tidak melihat dan tidak melakukan apa-apa terhadap situasi yang terjadi. Dan Amos mengatakan bahwa kehidupan bangsa ini bisa demikian karena ada satu persoalan yang terjadi dan berkembang, yaitu tentang gaya hidup umat Israel. Katanya begitu ya Bapak Ibu, hidup itu kan sederhana, yang mahal itu gengsinya begitu ya. Hidup itu sederhana, yang mahal itu gaya hidupnya, yang ruwet itu gaya hidupnya. Yang bayarannya besar itu tuh adalah gengsinya. Ketika umat Israel melakukan tindakan-tindakan nirempati seperti ini, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Mereka sedang ngasih makan egonya. Sedang memberikan makan untuk gengsinya, bahwa ini loh perbedaan kami, orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa melakukan banyak hal dengan kamu. Lalu kemudian ketika yang dikedepankan adalah kepentingannya, gaya hidupnya, gengsinya, maka kemudian yang terjadi adalah gak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya hanya dirinya.
Apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, apa yang harus saya punya. Makanya kalau zaman sekarang begitu ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan berita-berita di sosial media atau memperhatikan berita-berita kriminalitas, sedikit banyak sumber masalahnya adalah dari gaya hidup, dari gengsi, untuk memenuhi ego. Orang bisa melakukan banyak hal untuk bisa memberi makan egonya. Bukan hanya berbicara tentang nominal begitu ya, bukan hanya berbicara tentang uang, tapi banyak hal yang harus dikorbankan yang harganya mahal untuk bisa memuaskan kepentingannya. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah riset begitu ya Bapak Ibu, bahwa mulai generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, ada sebuah kecenderungan yang terjadi dalam kondisi saat ini, yaitu gaya hidup itu menjadi hal yang utama. Jadi terserah bagaimana kemampuannya, tetapi gaya hidup itu yang akan menentukan bagaimana kualitas dan nilai seseorang di mata halayak umum. Makanya banyak orang yang flexing begitu ya, pamer kekayaan, pamer harta. Padahal kita nggak tahu bagaimana cara dia mendapatkannya. Banyak orang yang berlomba-lomba upload di sosial media supaya bisa mendapatkan pengakuan. Dan pada akhirnya hal-hal itu membuat seseorang menjadi nirempati. Dan yang terjadi adalah ada jurang pemisah seperti yang Yesus sampaikan di dalam perumpamaannya. Jurang pemisah, kesenjangan sosial, perbedaan status sosial yang terjadi, itu bukan karena Yesus tidak mengasihi salah satunya, atau bukan karena Yesus terlalu mengasihi yang satu, lalu yang satu tidak, lalu kemudian berkatnya berbeda, lalu ada jurang pemisah, bukan seperti itu. Tetapi jurang pemisah yang terjadi adalah karena manusia yang membuatnya. Berkatnya apakah sama? Sama, setiap orang mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi jurang itu ironinya dibuat oleh manusia sendiri. Dalam kisah Lazarus dan juga orang kaya, kita melihat bagaimana keprihatinan yang sungguh luar biasa terjadi di kalangan orang-orang yang mengenal Kristus. Orang kaya itu bukan orang yang tidak mengenal Kristus, Bapak Ibu. Dia tahu firman Allah, dia tahu Taurat, dia tahu hukum yang disampaikan oleh Musa dan nabi-nabi lainnya. Tapi kemudian pengetahuan itu ya jadi sekedar tahu aja, sekedar memahami saja. Ia tahu namanya adalah Lazarus, tapi dia tidak pernah memanggilnya, dia tidak pernah memberikan ruang kepada Lazarus semasa dia hidup. Meskipun dia menderita, meskipun dia lapar, meskipun dia sakit, tidak ada ruang yang diberikan. Dan ini menjadi sebuah ironi yang besar dalam kehidupan umat Allah. Ketika justru segala karunia, segala berkat yang ada tidak dipergunakan hanya untuk sekedar tahu, dan justru memperlebar jurang antara setiap orang, bahkan jurang antara diri kita dengan Kristus. Lukas 16 menjadi sebuah puncak dari penekanan yang diberikan oleh Lukas pada Magnificat Maria di awal tulisan Injil Lukas, di mana Allah dinyatakan sebagai Allah yang adil, Allah yang sungguh melihat, Allah yang menurunkan orang berkuasa dan meninggikan yang rendah. Dengan kata lain, melalui perumpamaan ini, Yesus coba mengatakan, sikap abai, sikap tidak peduli, tindakan-tindakan nirempati, itu adalah dosa yang aktif. Dosa itu bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu yang jahat begitu ya di mata Allah, melakukan hal-hal yang kelihatan depan mata kita, tetapi ketika kita abai, kita membiarkan, sama saja kita sedang membiarkan kebaikan Allah, kasih Allah tidak dilakukan. Dan itu adalah bagian dari keberdosaan dan tanggung jawab diri kita di hadapan Allah. Setiap orang diberkati, Bapak Ibu.
Betul ya? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan? Setiap kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam pikiran kita berkat itu tuh selalu tentang materi. Padahal berkat Tuhan tuh banyak sekali dalam hidup kita. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan karya pelayanan yang Tuhan berikan dalam diri kita pun juga adalah berkat. Begitu ya Bapak Ibu calon penatua. Jadi setiap karya pelayanan yang akan disambut itu adalah berkat dari Tuhan. Setiap orang diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak hal. Dan ketika kita menyadari hidup kita ada di dalam berkat kasih Tuhan yang hadir dengan berbagai macam cara, maka ada panggilan yang juga tidak boleh terlupakan, yaitu untuk memberkati, untuk menjadi berkat. Rasul Paulus mengatakan kalau kita cinta uang, maka kita akan masuk ke dalam sebuah kejahatan yang tidak ada habis-habisnya. Cinta uang, filaguria, cinta yang berlebihan pada uang, pada akhirnya membuat orang kehilangan iman. Kenapa bisa membuat orang kehilangan iman? Karena hatinya gak lagi kepada Kristus. Hatinya bukan kepada sang pemberi berkat itu, tapi pada berkat apa nih yang akan saya terima kalau saya ikut Kristus. Ada hati yang bergeser. Ada hati yang kemudian gak lagi pada tempat yang seharusnya. Dan ketika cinta yang berlebihan itu pada berkat yang Tuhan berikan, maka kita gak akan lagi bisa menempatkan Kristus sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Bahwa kekayaan bagi Rasul Paulus adalah sebuah sarana, bukan dasar harapan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kita perlu belajar untuk berkata cukup. Autakeia, yang adalah sebuah keuntungan besar ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita. Cukup begitu ya Bapak Ibu. Untuk berkata cukup tuh hal yang mudah gak sih Bapak Ibu? Untuk berkata terima kasih Tuhan saya merasa cukup hari ini. Hal yang mudah gak Bapak Ibu? Saya tahu untuk bisa berani berkata cukup di tengah-tengah dunia ini membutuhkan keberanian yang besar. Karena apa? Karena dunia selalu menuntut kita untuk memiliki sikap kompetitif. Untuk terus mengejar segala sesuatunya sebanyak-banyaknya, seuntung-untungnya. Karena dunia akan selalu membuat kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Orang lain punya, saya harus punya, bahkan lebih lagi daripada itu. Saya harus mencapai setiap target yang saya tentukan. Kalau belum tercapai, Tuhan belum baik. Itu cara kerja dunia. Mengatur, mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk berkata cukup pada segala sesuatunya, maka akan ada kepuasan batin yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ada sebuah sikap kondisi kehidupan di mana kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Hal paling dekatnya begitu ya Bapak Ibu, dari perasaan tidak puas untuk tantangan berkata cukup dalam keseharian yang kita temui, itu dalam pengelolaan emosi. Bapak Ibu ada yang suka marah-marah? Ada ibu-ibu yang suka marah-marah? Ada bapak-bapak yang kalau marah istrinya didiemin sampai sehari, 2 hari, gitu ya, 3 hari. Ada anak-anak yang kalau marah lalu orang tuanya kemudian malah disebelin begitu ya, dibikin status begitu ya, orang tua nyebelin banget. Pengelolaan emosi itu hadir dalam setiap waktu hidup kita. Dan di sana juga ada celah. Kalau kita tidak mengatakan cukup pada emosi kita, dalam pengelolaan diri kita, maka kita bisa jatuh dalam keberdosaan.
Bukan hanya soal marah-marah begitu ya, ketika kita merasa bahwa saya harus meluapkan amarah saya, kalau nggak diluapkan nanti tensinya tinggi begitu kan ya, atau sakit kepala seharian. Lalu kita luapkan amarah kita, orang yang kita marah-marahin begitu ya, lalu kemudian merasa sakit hati, merasa tidak dihargai karena perkataan yang menyakitkan, jatuh kita. Tujuannya apa? Supaya diluapkan. Tapi karena kita kemudian tidak mengatakan cukup untuk meluapkan emosi kita, lalu orang lain malah menjadi terluka. Ketika kita tidak merasakan cukup begitu ya pada sukacita kita, wah kita maunya bersukacita terus, terserah apapun yang terjadi saya mau bersukacita begitu ya. Kita juga bisa jatuh pada tindakan-tindakan yang near empati. Ada orang yang sedang bersedih ya kita mau sukacita terus, ya sudah kita ketawa-ketawa begitu ya di dalam masa dukanya. Jadi segala sesuatunya perlu dengan berani kita katakan cukup. Dengan kita berani mengatakan cukup, itu adalah menjadi sebuah syukur kita. Ketika kita berani untuk mengatakan cukup dalam hidup kita, maka kita belajar untuk mengendalikan diri kita, perasaan kita, keinginan kita, agar tetap berada di jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini, dosa itu terjadi bukan karena siapanya, bukan karena menjadi apanya, bukan karena kemudian menjadi orang yang kaya lalu itu disebut sebagai keberdosaan, enggak. Yesus gak pernah ngomong seperti itu, dan Yesus tidak pernah menolak seseorang yang kaya. Tetapi apanya yang dilakukan melalui berkat yang dicurahkan, berkat yang diberikan. Mereka diberikan berkat yang melimpah, tetapi apa yang dilakukan? Gak ngapa-ngapain. Justru malah menjadikan kehidupan orang-orang di sekitarnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakadilan. Ia tahu Lazarus, tahu hukum Taurat, tahu Abraham, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dan pada akhirnya berkat itu ya jadi berkat yang sia-sia. Karena tidak berbuah apa-apa. Justru menimbulkan jurang rohani yang sudah dibangun sejak awal di dunia. Dan jurang yang besar itu akan berlanjut ketika kehidupan selanjutnya seperti yang Yesus sampaikan. Dan itu diciptakan oleh ketidakpedulian. Ketidakpedulian yang berawal dari pribadi, dari individu yang pada akhirnya mengakar, menjalar, menjadi struktural. Kejahatannya bukan kejahatan individu lagi, tetapi jadi kejahatan yang struktural. Abainya bukan lagi abai secara individu, tetapi abai secara komunitas, secara struktural, dan dunia akan menormalisasi hal itu. Dan firman Tuhan sangat cukup memperingatkan kita. Firman Tuhan sangat cukup berulang-ulang kali menasihatkan kita semua. Masalahnya bukan karena kurang tanda, tetapi hati yang tertutup untuk melihat, mendengar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah sangat cukup mengatakan kepada kita semua. Tetapi hati yang menjadi penentu apakah kita menjawab panggilan itu, menjadi jembatan kasih bagi setiap orang, atau justru kita membangun tembok-tembok penghalang bagi kasih Tuhan. Dan pada saat ini ketika kita juga sesaat lagi akan meneguhkan rekan-rekan calon penatua baru, kita melihat bagaimana teladan yang juga diberikan kepada kita semua, tentang bagaimana membuka hati pada panggilan Tuhan. Menjadi jembatan kasih bagi orang lain. Dengan segala karunia, dengan segala berkat, dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan. Kita semua diajak untuk menjadi jembatan kasih Tuhan. Fransiskus dari Assisi pernah menuliskan sebuah doa yang kita tahu sering kita nyanyikan, make me a channel of your peace, ya. Jadikan aku sebagai saluran berkat-Mu, damai-Mu dalam kehidupan. Apa yang harus ia korbankan
untuk menjadi jembatan kasih Allah. Kehidupannya, ia adalah seorang anak bangsawan kaya. Dia bisa melakukan banyak hal dengan segala berkat yang ada dalam hidupnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Kristus. Dia menyerahkan segala karunia yang ada dalam dirinya untuk menjadi seorang rasul yang hidup melayani, hidup dalam kesederhanaan. Dan teladannya adalah Kristus sendiri yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, setiap kita punya Lazarus yang berada di depan pintu rumah kita, di depan mata kita, di sekeliling kita. Dan segala berkat karunia yang kita miliki adalah jembatan kasih yang Allah percayakan, Allah berikan, agar kita tidak membangun jurang yang tidak dapat diseberangi. Oleh karena itu setiap dari kita dipanggil untuk berani berkata cukup, hidup cukup, bukan pada keinginan-keinginan dunia, tetapi pada Kristus sendiri. Agar hidup kita yang telah diberkati Allah juga menjadi berkat kasih-Nya bagi sesama. Setiap kita Tuhan panggil untuk menjadi jembatan kasih-Nya, sebab di dalam kita ada Kristus yang harus kita nyatakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, selamat berkarya dan selamat menjadi jembatan kasih bagi kita semua dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saat ini kita juga akan ditolong untuk semakin menghayati pemberitaan firman pada saat ini melalui pujian yang akan disampaikan oleh Angklung Sekolah Selasa.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mencengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjamaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus,
Saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Oktober 2025 mendatang. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan peneguhan penatua. Di hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kita menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misi Allah di tengah dunia. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk membangun jemaat dalam iman, pengharapan dan kasih, untuk mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sesuai perwujudan misi Allah, untuk membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian untuk menjadi teladan dalam iman. Mari kita naikkan doa syukur kita. Kami mengucap syukur ya Allah karena pada saat ini Engkau berkenan memanggil para pelayan-Mu sebagai calon penatua baru yang sesaat lagi akan kami teguhkan. Kiranya melalui peneguhan penatua ini, setiap pelayan-Mu dapat sungguh-sungguh memahami karya panggilan yang Tuhan karuniakan dan anugerahkan untuk menjadi pemimpin dan gembala di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Dipersilahkan duduk kembali. Para calon penatua dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Pertama, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan Juru Selamat kita dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara-saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan?
Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara-saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja? Apakah jawab Bapak Edi Sasongko, Ibu Febelina Eka Indrayani, Bapak Joni Sugianto, Bapak Rasidin Sukamto, Bapak Rudi Budiono, Bapak Priyanto, dan Ibu Yanik? Para calon penatua dipersilahkan untuk maju ke altar. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara ke dalam jabatan penatua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya memperlengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan. Amin. Penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun di dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung penatua baru ini? Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa padanya yang hidup dan berjalan.
Umat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Gatot Subroto Purwokerto, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Piagam Peneguhan Penatua nomor 01 sampai 07 _PP _GKI GS _9 _2025. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Gatot Subroto Purwokerto menyatakan bahwa 1. Bapak Edi Sasongko, 2. Ibu Febelina Eka Indrayani, 3. Bapak Joni Sugianto, 4. Bapak Rasidin Sukamto, 5. Bapak Rudi Budiono, 6. Bapak Priyanto, 7. Ibu Yanik, telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 28 September 2025 hingga 28 September 2028. Dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 28 September 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto dilayani oleh Pendeta Cynthia Juliane Kristianti Hartono, Purwokerto 28 September 2025, Majelis Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto. Mari kita bersama-sama bersukacita menyambut dan juga mendukung rekan-rekan penatua baru selamat berkarya dan melayani di dalam Kristus. Dipersilakan untuk kembali duduk. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Dengan penuh sukacita pada saat ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap pemberitaan firman, juga pujian yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah Kristus. Dan oleh karena itu biarlah melalui hidup kami, Engkau boleh berkarya, memancarkan kasih, keadilan bagi setiap orang yang kami temui. Sehingga hidup kami boleh menjadi jembatan kasih Tuhan. Dan biarlah melalui diri kami, setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan juga menganugerahkan kepada kami para pelayan-pelayan penatua baru yang baru saja Tuhan teguhkan. Biarlah perjalanan kami bersama dengan rekan-rekan kami ini menjadi perjalanan di dalam penuh kasih, saling menopang, menguatkan di dalam pelayanan, di dalam kasih Tuhan, sehingga melalui kehadiran para penatua baru ini, kasih Allah, sukacita, damai, pembangunan dalam tubuh Kristus juga boleh senantiasa dinyatakan.
Kami percaya Tuhan yang akan mengiringi setiap dari kami umat-Mu. Begitupun juga dengan para penatua yang Tuhan tetapkan. Kami saat ini juga mengucap syukur ketika kami juga melihat bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami umat-Mu. Sekalipun dalam hidup kami ada banyak hal yang menjadi persoalan, pergumulan kami, baik di dalam kesehatan, kelemahan tubuh, karena usia ataupun sakit yang kami alami. Kami percaya kasih Tuhan lebih besar dari segala persoalan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kesehatan yang ada, biarlah kami ataupun orang-orang yang kami kasihi juga dapat terus hidup hanya bersandar kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, Sang Sumber kekuatan dan pemilik hidup kami. Juga saat ini kami ingin berdoa bagi rekan kami, keluarga yang berduka cita, ketika Tuhan juga memanggil pulang kembali keluarga terkasih Bapak Duyanto. Kami berdoa agar kiranya Tuhan yang boleh menghibur hati keluarga, Tuhan juga lancarkan proses pemakaman yang akan dilangsungkan pada siang hari ini. Dan biarlah segala kekuatan penghiburan dari Tuhan juga boleh hadir melalui setiap umat-Mu yang menyatakan bela rasa dan kasih kepada keluarga. Kami juga pada saat ini ingin berdoa bagi kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini, secara khususnya GKI Gatot Subroto Purwokerto. Dalam setiap karya pelayanan yang terjadi sampai hari ini, kami melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan gereja. Dan kami percaya setiap karya pelayanan yang sampai hari ini terus Tuhan percayakan adalah cara Tuhan untuk dapat terus membangun kehidupan umat-Mu di dalam kasih Kristus. Dan kami menyerahkan setiap orang yang Tuhan pakai, baik majelis jemaat, setiap orang yang menjadi anggota dan juga pengurus komisi, juga setiap umat-Mu, jemaat simpatisan yang juga menjadi bagian dari keluarga besar GKI Gatot Subroto Purwokerto. Tuhan, kami belajar untuk melakukan bagian kami, mendengar panggilan pelayanan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami pun juga dapat saling bahu-membahu berkarya bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Juga kami berdoa bagi proses pembangunan tanah makam di Kaliori, sebuah karya pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ketika Tuhan menganugerahkan karya pelayanan ini, maka Tuhan pun juga akan memperlengkapi segala sesuatunya melalui kehadiran setiap kami, juga dalam setiap hal yang menjadi keperluan. Biarlah semua boleh dapat dipenuhi dan dilakukan bagi pekerjaan Tuhan yang baik. Kami juga ingin berdoa bagi sekolah-sekolah di bawah Yayasan YP3K, juga TK Kasih Ibu yang juga terus Tuhan percayakan menjadi mendidik anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Dan biarlah melalui karya pelayanan di pendidikan, setiap anak-anak yang Engkau kasihi juga boleh mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Tuhan berkati segala sesuatunya, dan Tuhan sertai segala sesuatu yang menjadi karya pelayanan sekolah-sekolah Kristen yang ada. Kami juga saat ini Tuhan ingin berdoa bagi persiapan perjamuan kudus yang juga telah kami lakukan bersama-sama, juga yang akan kami lakukan secara pribadi di dalam hari-hari yang akan datang. Ketika kami juga akan mempersiapkan diri bagi sakramen perjamuan kudus di minggu yang akan datang, biarlah Tuhan sendiri yang boleh melawat hati kami, mempersiapkan hati kami, sehingga waktunya nanti kami dapat menerima dengan penuh rasa syukur dan juga memuliakan Tuhan melalui setiap tindakan kami. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh rangkaian bulan keluarga yang akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Tuhan berkati panitia yang juga telah merancangkan segala pelayanan yang ada, sehingga setiap kegiatan juga boleh mendatangkan kebaikan bagi keluarga Tuhan di tempat ini. Juga kami jemaat-Mu, ajarlah kami juga untuk dapat mendukung dengan penuh hati setiap karya pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak menentu.
Kami tidak kehilangan harapan karena kami punya Tuhan yang melihat segala sesuatunya, yang tahu apa yang diperlukan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Dan oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap pemimpin yang ada juga agar mereka dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi setiap kami. Tuhan, inilah doa dan juga syukur kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam hidup kita dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini diedarkan 2 kantong warna merah untuk Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami setiap harinya. Engkau selalu memberikan kami kecukupan ya Tuhan. Dan ajarlah kami selalu ya Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik dari diri kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjadi saluran berkat untuk sesama kami, untuk saluran berkat untuk orang-orang yang kami temui dimanapun kami berada.
Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para penatua yang akan mengelola persembahan kami ini. Kiranya Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu saja ya Tuhan. Sehingga apa yang dikelola, apa persembahan ini yang akan kami kerjakan dan akan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita untuk menjadi jembatan kasih bagi setiap orang. Oleh karena itu marilah melanjutkan kehidupan kita dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dilanda